Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala. Di mana kita sampai pada pembahasan ba'dul qawaid fi al-manhajis salafi. Ba'dul qawaid fil manhajis salafi. Sebagian kaidah, beberapa kaidah dalam manhaj salaf, ya, beberapa kaidah dalam manhaj salaf. Awalan, qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah yang pertama adalah kaidah tentang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Al muradu bil ma'ruf jami'ut ta'at. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf itu adalah seluruh ketaatan. Wa a'zamu dzalika ibadatullah wahdahu la syarikalah. Dan ketaatan yang paling besar adalah beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwah. Memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa ya'ti ba'da dzalika sa'irut ta'at min wajibatin wa mustahabbat. Ya, maka setelah tentang ketauhidan ini, maka barulah kemudian perkara ketaatan yang lain, baik itu sifatnya wajib atau sifatnya sunnah. Baik itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Itu yang dimaksud dengan al-ma'ruf. Wal munkar huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Ya, maka mungkar itu adalah semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fajami'ul ma'asi wal bid'ah munkarun wa 'adzamul munkari asyirku billahi azza wajalla. Maka semua kemaksiatan, semua kebid'ahan itu termasuk dalam kata mungkar. Dan kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Kalau ketaatan al-ma'ruf yang paling besar itu adalah ketauhidan, maka kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan. Maka ini ya yang dimaksud dengan al-ma'ruf dengan al-munkar. Ya. Ketika kita mendengar frase amar ma'ruf nahi munkar, maka itu sudah mencakup mengajarkan ketauhidan, memperingatkan dari syirik, ya, mengajarkan bagaimana ketaatan kepada Allah, baik secara memotivasi atau secara menjelaskan tata cara ketaatan seperti ngajarin fikih, itu bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Atau juga ya, baik itu memperingatkan dari kebid'ahan dan kemaksiatan, ini masuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga orang yang tidak melaksanakan ya hal ini secara lengkap, tidak bisa kita sebut dia telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan total. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang paling utama adalah mengajarkan ketauhidan dan memperingatkan dari kesyirikan. Nah, kalau misalkan ada orang tidak pernah berbicara kesyirikan, tidak pernah memperingatkan umat dari kesyirikan, yang dibahas itu adalah bagaimana bergerak dan turun ke jalan misalkan. Tapi kesyirikan tidak dibahas. Maka ini bukan amar ma'ruf nahi munkar. Minimal ya kita katakan na'am, sebagian amar ma'ruf nahi munkar dilakukan oleh mereka, akan tapi ya salah prioritas. Ya, salah prioritas. Atau tidak mengetahui prioritas atau tidak mengetahui mana yang paling penting daripada itu semua. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu juga harus dengan memperingatkan umat dari bid'ah. Ya. Karena bid'ah itu termasuk dalam kemungkaran. Sehingga kita katakan kepada sebagian orang yang taib, antum membagi bid'ah hasanah, bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Antum membagi bid'ah menjadi dua jenis, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan yang dimaksud dengan bid'ah hasanah ini adalah memang yang harusnya itu ya bid'ah sayyi'ah, tapi mereka sebut jadi bid'ah hasanah, begitu ya. Yang kita maksud orang-orang seperti itu.
Kita katakan kepada mereka, "Thaib, antum kalau sudah membagi itu, apa yang telah antum lakukan terhadap bid'ah sayyi'ah? Apakah antum telah memperingatkannya? Dan apa yang antum lakukan dan apa contoh antum terhadap bid'ah sayyi'ah?" Nah, yang antum sebutkan tentang bid'ah sayyi'ah itu biasanya contoh-contoh yang memang jelas orang itu memahami bahwa itu salah. Contohnya, sholat maghrib 4 rakaat, nah itu dimasukkan bid'ah sayyi'ah. Jelas semua orang tahu. Mana ada orang sholat maghrib 4 rakaat sekarang? Semua yang banyak dilakukan orang yang nggak ada dalilnya, antum kategorikan sebagai bid'ah hasanah. Jadi terhadap bid'ah sayyi'ah apa? Ya, usaha antum untuk memperingatkan umat darinya. Tidak ada. Tidak ada juga begitu ya. Selain karena bisa jadi ya kurang semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua, bid'ah sayyi'ah yang antum sebutkan itu contohnya jelas-jelas itu sudah jelas-jelas haram dan jelas-jelas tidak ada dilakukan oleh kaum muslimin. Karena saking jelas haramnya begitu ya. Salat maghrib 4 rakaat misalnya. Ya. Itu bertentangan dengan bagaimana syariat, bagaimana dalil-dalil memberikan penekanan kepada masalah bid'ah. Ditekankan. Ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan besar untuk ya menjauhkan umat dari itu. Adanya itu berarti isyarat bahwa bakal tersebarnya bid'ah. Bakal tersebarnya bid'ah. Dan tidaklah kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan kecuali karena mereka ya melakukan bid'ah. Dan tidaklah bid'ah itu disebut bid'ah kecuali karena orang yang melakukannya menganggapnya baik. Ya termasuk ini menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, gitu ya. Jadi kita perhatikan termasuk komponen penting dari amar ma'ruf nahi munkar adalah memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari kebid'ahan, dan memperingatkan umat dari kemaksiatan yang lain. Selain itu, ya mengajarkan ketauhidan, mengajarkan perkara-perkara amalan ibadah yang lain. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun 'ala hadhil ummah wujub kifai. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi umat ini secara fardu kifayah. Ini mungkin kalau lebih baik kalimatnya mungkin ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun 'ala hadhil ummati wujuban kifaiyan. La ainiyan. Ya bukan merupakan fardu ain. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Idza qama bihi may yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Kalau sudah ada yang melakukannya dan jumlahnya cukup, kalau sudah ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan jumlah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu cukup, maka saqatal itsmu 'anil baqin, maka gugurlah dosa bagi orang-orang yang lain. Wa idza lam yakum bihi ahadun athimal jami'. Akan tapi ketika tidak ada yang melakukannya sama sekali atau jumlahnya kurang, ketika tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali atau jumlah orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu kurang, maka ya maka athimal jami, maka dosalah semuanya. Ini makna dari fardu kifayah. Maka di sini kita lihat ya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah, akan tapi ya bukan berarti kita mengentengkan, karena kalau mendengar fardu kifayah berarti seolah-olah orang itu merasa bahwa berarti ya nggak wajib bagi an. Ini nggak wajib bagi antum secara fardu ain, akan tapi kalau jumlahnya kurang atau bahkan tidak ada yang melakukannya sama sekali, antum ikutan dosa. Maka itulah mengapa ya ketika kita dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, ya, dimudahkan untuk memiliki akses menuju guru-guru yang bisa mengajarkan ilmu syar'i, itu alhamdulillah itu adalah ya di antara jalan untuk memenuhi fardu kifayah ini, ya memenuhi amar ma'ruf nahi munkar ini. Sehingga kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar kalau kita sudah berilmu. Wajib. Ya. Wajib. Jadi ketika kita masih jahil, masih belum belajar, kita wajib untuk belajar.
Ketika kita sudah belajar dan kemudian menjadi sedikit demi sedikit menjadi lebih berilmu dari sebelumnya, sampai kita menjadi orang yang berilmu, maka tidak ada pilihan lain, yakni wajib bagi kita untuk mengajar, untuk berdakwah. Jadi ini ya satu hal yang ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami ilmu, bisa memahami ilmu dengan baik, dengan cepat begitu ya. Ini rangkaian jalur yang tidak bisa kita hindari. Antum jahil, antum sebenarnya ya pinter bisa memahami ilmu dengan baik dan cepat, nggak ada jalan lain. Antum harus belajar. Ya, antum bisa belajar ilmu dunia, nggak ada uzur. Antum harus belajar ilmu agama. Ya, antum kalau belajar bisa paham ilmu agama. Kenapa antum kemudian tidak menyisihkan waktu untuk belajar ilmu agama, padahal antum bisa belajar ilmu dunia? Nah, ini adalah alur yang nggak bisa dihindari. Antum memang harus belajar ilmu agama. Ketika sudah belajar ilmu agama, setelah semakin lama semakin berilmu, nggak ada jalur lain, nggak ada pilihan lain kecuali setelah antum berilmu, setelah antum bisa nanti untuk mengajarkan, mendakwahkan, menyebarkan ilmu tersebut, nggak ada pilihan lain. Antum harus mengajar dan mendakwahkan dan mengajarkan. Ya. Qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadilah kalian umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Maka di sini kita lihat perintah ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada umat, kepada kalian. Ini isyarat bahwa ini adalah fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian. Jadi ini perintah kepada umat secara keseluruhan. Ya, ini fardu kifayah. Ini isyarat ya, ini isyarat. Tentunya ada dalil-dalil lain bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Mengingat ada khilaf ulama dalam masalah ini. Apakah amar ma'ruf nahi munkar itu fardu ain atau fardu kifayah? Yang dipilih penulis adalah fardu kifayah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Fayambaghi ay yakuna 'aliman bima amara bihi, 'aliman bima yanha anhu. Barang siapa yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, maka wajib baginya untuk berilmu terhadap apa yang dia perintahkan tersebut dan untuk berilmu terhadap apa yang dia larang tersebut. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar itu dibangun di atas ilmu. Karena kalau orang tidak berilmu, apa yang mau dia perintahkan kalau dia tidak tahu bagaimana perintah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah? Kalau dia tidak berilmu, apa yang mau dia larang kalau dia tidak tahu sebenarnya mana yang dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Allah? Sehingga wajib untuk membangun amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau tanpa ilmu bisa jadi seseorang itu memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat dan melarang sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat. Ya. Atau minimal mempermasalahkan sesuatu yang di dalam syariat itu perkaranya lapang. Sehingga nanti konsekuensinya memaksakan pendapat kepada orang lain. Padahal misalkan dalam perkara itu adalah perkara yang lapang, khilafiyah, istihadiyah, tapi karena orang ini belum atau kurang berilmu, maka menganggap dalam masalah tersebut cuma ada satu pendapat. Padahal khilaf dalam masalah tersebut adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui, khilaf yang diterima, bahwa memang ada khilaf di situ, gitu ya. Sehingga nanti kalau seseorang berdakwah tanpa ilmu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu, maka nanti kekacauan yang akan terjadi. Ya, kekacauan yang akan terjadi. Maka di sini kita lihat orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf
dan melarang dari yang mungkar, maka wajib untuk berilmu terhadap apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang tersebut. Rafiqan fima ya'muru bihi, rafiqan fima yanha anhu. Wajib juga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga harus ya melakukannya dengan lembut. Rafiqan fima ya'muru bihi, rafiqan fima yanha anhu. Rafiq yakni melakukannya dengan supel. Bisa mudah untuk berinteraksi dengan orang yang dia dakwahi. Haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Lembut dalam mengajarkan ya ilmu tersebut. Lembut dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Fal ilmu qabla al-amri wal rifqi ma'al amri wal hilmu ma'al amri. Maka ilmu itu sebelum memerintahkan, sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian supel dan lembut itu bersama, dilakukan bersamaan ketika memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Fa in lam yakun aliman lam yakun lahu ay yaqifa ma laysa lahu bihi ilm. Kalau dia tidak berilmu, maka tidak boleh bagi dia untuk thayyib. Mungkin ini harus dilihat seperti biasa. Apa yang dimaksud dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fa in lam yakun aliman lam yakun lahu ay yakfu ma laysa lahu bihi ilm. Kalau di naskah yang lain, di kitab yang lain. Ay yakfu dengan waw di mana tadi? Di sini ya. Ay yaqifu ada wawnya. Orang yang tidak berilmu maka tidak boleh bagi dia untuk menapaki sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya. Tidak boleh bagi dia untuk memerintahkan sesuatu yang belum dia miliki ilmunya. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana kat-tabib alladhi la rifqa fihi fayaghlidhu 'ala al-marid fala yaqbalu minhu. Kalau dia adalah orang yang berilmu akan tapi tidak supel dan tidak lembut dalam mengajarkan ilmu, maka ini seperti dokter yang kasar terhadap pasien sehingga ya dia kasar terhadap pasien dan pasiennya tidak menerima saran-saran dari dokter tersebut. Wal mu'addibil ghalidh alladzi la yaqbalu minhu al-walad. Atau seperti ya pengajar yang kasar sehingga anak-anak yang diajarinya itu tidak mau menerima darinya. Wa qad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka katakanlah kepada dia. Dia ini siapa? Faqula, perintah kepada Musa dan Harun. Lahu. Dhamir hu ini kepada siapa? Kepada Fir'aun. Qaulan layyinan. Perkataan yang lembut. Ya, ini diperintahkan untuk berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa jadi ya, atau semoga dia itu bisa mengingat Allah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus diperhatikan, harus berilmu, kemudian harus lembut ketika berdakwah. Ya. Tetapi juga di tempat-tempat yang lain para ulama telah menjelaskan, jangan juga meruntuhkan muru'ah seorang pengajar, muru'ah seorang dai, sebagaimana telah dibahas di majelis lain misalkan. Ya, yakni tidak boleh seorang pengajar itu ya mau dikendalikan oleh sohibul mal misalkan, aghnia, orang-orang kaya dan lain-lain begitu ya, tidak boleh. Jadi harus punya muru'ah juga, di saat yang sama juga lembut dalam mengajarkan ilmu, tapi di saat yang lain ya harus muru'ahnya harus diperhatikan ya. Apalagi konteksnya adalah mengajarkan adab kepada murid. Baik. Summa man amara aw naha
fala budda ayyu'dza fil 'adah. Ini penting ya. Ini telah sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar, maka tidak boleh tidak. Yani itu pasti sunnatullah, pasti yu'dza fil 'adah, pasti dimusuhi, pasti disakiti, pasti dicela, pasti diganggu. Orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, maka pasti biasanya merupakan sunnatullah, yakni pasti atau biasanya itu akan diganggu, dicela, dimusuhi. Fa'alaihi ayyasbir wa yahlum. Maka wajib bagi dia untuk sabar dan sabar. Yahlum di sini maknanya sama dengan sabar dalam konteks ini. Kama qala ta'ala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Jadi hilm yang disebut di atas itu berarti juga bisa dimaknai dengan sabar ya. Jadi mungkin itu lebih baik karena supaya maknanya beda dengan Rafiq. Rafiq bisa kita artikan lembut atau supel, sedangkan hilm, halim di sini dipahami mungkin sabar. Bisa dimaknai demikian. Bisa dimaknai demikian. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dia itu harus lembut dan supel dalam mengajarkan ilmu dan harus bersabar ketika mengajarkan ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi perintah sabar ini langsung setelah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Indikasi kuat bahwa butuh kesabaran untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inna dzalika min azmil umur. Ini termasuk perkara yang wajib. Atau makna lain ini termasuk bagian dari keteguhan yang terpuji. Itu makna lain dari frase ini atau kalimat di akhir ayat ini. Baik, maka kita lihat wajibnya untuk bersabar ketika melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memang itu merupakan sunnatullah, ya. Sehingga kalau sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, kalau kita tidak mau dimusuhi orang, ingin keridhaan semua orang, maka konsekuensinya nanti adalah tidak akan berdakwah. Konsekuensinya adalah nanti bibirnya keluh untuk menyuarakan kebenaran. Bibirnya keluh untuk memperingatkan rekan sesama pergerakannya untuk menjauhi dari kemaksiatan yang dilakukan oleh rekannya tersebut. Bibirnya akan keluh, lidahnya akan keluh. Tidak akan berani berkata-kata. Kenapa? Karena prinsip yang lebih penting bagi dia adalah mencari keridhaan semua orang. Mencari sebanyak-banyak massa, sebanyak-banyak simpatisan, dan sebanyak-banyak pengikut. Ini bukan ciri khas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya adalah mendakwahkan kebenaran tanpa cari ribut. Tapi tetap mendakwahkan kebenaran. Tapi tanpa cari ribut. Kenapa? Karena sekedar mendakwahkan kebenaran tanpa cari ribut itu sudah dimusuhi oleh sebagian orang. Oleh sebagian orang yang tidak mau kebenaran disuarakan. Wa qala aidan wal wajibu 'alal amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ay yakuna amruhu nahyuhu lillahi wa qasduhu ta'atan lillah. Wa qasduhu ta'atun lillah. Atau qasduhu ta'atan lillah ya. Antaf dengan amruh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pasti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, yang wajib bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang melarang dari yang mungkar, wajib baginya bahwa perintah dan larangannya itu adalah untuk Allah. Dan tujuannya itu adalah untuk ketaatan kepada Allah. Wa qasduhu ta'atallah. Ya, wa qasduhu ta'atallah. Wa yakuna maqsuduhu salahal ma'muri wa iqamatal hujjati alaih. Dan bahwa maksud dari usaha dia, maksud dari dakwah dia
adalah untuk mewujudkan ya perbaikan, mewujudkan ya kebaikan orang-orang yang diperintahkan olehnya dan menegakkan hujjah kepada mereka, menjelaskan dalil dan hujjah kepada mereka. Wala yakuna maqsuduhu talabar ri'asa li nafsihi wa ta'ifatihi au tunaqqisu ghairah. Dan bukanlah maksudnya ketika dia berdakwah, tidak boleh dia maksudkan untuk mencari kepemimpinan untuk dirinya sendiri atau untuk golongannya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan macam-macam. Ya, ingin kekuasaan, tolabur riasah, menginginkan kepemimpinan dan kekuasaan. Bukankah ini yang dilakukan oleh orang-orang pergerakan? Tujuan mungkin awalnya baik. Awalnya tujuannya mungkin baik. Yaitu apa? Ingin juga memiliki kebijakan yang lebih dekat kepada Islam. Dari sisi level kebijakan secara ulil amri begitu ya, secara pemerintah. Di level pemerintah. Ingin punya orang-orang masuk ke sana supaya bisa mempengaruhi kebijakan atau bisa membuat kebijakan yang lebih pro terhadap Islam. Ini tujuan yang baik. Tapi langkah yang ditapaki untuk menuju ke sana itu bukan langkah yang benar. Ya. Langkah dengan masuk ke dalam politik praktis, kemudian mencari-cari simpatisan dan pengikut dan lain-lain, ya, itu akan membuat bibirnya keluh dari menyuarakan kebenaran. Yang awalnya tujuannya baik, lama-kelama karena kebenaran tidak pernah kunjung disampaikan, bahkan kadernya sendiri tidak tahu akhirnya. Mungkin awal-awal kader awal-awal baik, bagus. Lama-lama karena bibir keluh tadi, akhirnya regenerasi terhadap kader tidak pernah ada. Sehingga kader-kader yang belakangan, generasi mutaakhirin, menjadi tidak paham akidah. Yang dipikirkan adalah fikul waqi, baca berita, baca situasi yang paling update. Kalau dalam masalah tertentu begitu ya, selalu mengikut apa yang diperintahkan oleh atasan, oleh tingkatan di atasnya. Kenapa? Karena memiliki keyakinan yang sudah mengakses ini, yang sudah mengetahui kondisinya adalah atasan kita nggak paham, walaupun zahirnya ini adalah sesuatu yang terlarang, tapi ini karena dari atasan, mereka sudah memikirkan maslahat madaratnya, ini yang paling maslahat, ini yang paling baik, udah nggak usah protes, lakukan. Ini bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah hizbiyun seperti ini. Hizbiyun. Ya, hizbiyun. Padahal atasannya menginstruksikan hal yang zahirnya kemaksiatan. Ini ya memang itu kemaksiatan. Diperintahkan. Ya. Seperti misalkan ya untuk karena ini situasinya begini maka ini wakil yang mau kita usung bukan ketuanya tapi wakilnya misalkan non muslim misalkan begitu ya, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulil amri tidak boleh dari non muslim. Ini lama-lama bibir keluh. Kenapa? Karena tujuannya bukan mendakwahkan kebenaran. Dari awal tujuannya bukan itu. Dari awal tujuannya adalah hal sekunder. Apa? Ingin punya kebijakan yang lebih pro Islam. Ini tujuan yang baik. Akan tapi caranya bukan seperti itu. Ya. Cara yang benar adalah dakwahkan kebenaran. Biarkan orang-orang yang memiliki wewenang itu nanti semoga Allah buka hidayah kepada mereka, kepada hati mereka. Sehingga merekalah yang nanti akan kemudian mengubah sendiri. Sehingga dakwah tidak akan dicap sebagai dakwah yang akan merebut kekuasaan. Memang bukan itu tujuan kita. Kita bukan untuk tolabur riasah. Linafsihi wa ta'ifatihi. Bukan untuk menginginkan kekuasaan untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok kita. Itu bukan tujuan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa alla yakuna maqsuduhu talabar ri'asa li nafsi wa ta'ifatihi. Au tunaqqisu ghairah. Maksud yang
dia inginkan ketika dia berdakwah bukan mencari kekuasaan untuk dirinya atau untuk kelompoknya diri sendiri atau kelompoknya sendiri, dan juga ya maksudnya adalah bukan untuk merendahkan yang lain. yakni mendepak yang lain yang bukan kelompoknya, didepak, atau merendahkan yang lain, menganggap kita yang paling pintar, paling hebat dan seterusnya, paling berilmu dan seterusnya, kemudian merendahkan yang lain. Ini bukan ciri khas seorang dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang yang berilmu ya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan hal ini. Ini prinsip yang penting. Maka kita lihat ya, jadi yang harus dilakukan ketika kita ingin misalkan negeri kita ini diberkahi oleh Allah, kebijakannya ya dekat dengan syariat Allah, pro terhadap Islam, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita berdakwah. Mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan ilmu, mendakwahkan al-haq. Ya. Biarkan orang yang memiliki wewenang, memiliki kekuasaan untuk dengarkan dakwah kita, semoga terbuka hatinya. Ketika hatinya terbuka, langsung dia sendiri yang akan mengubah apa yang menjadi kewenangannya tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk berdakwah, apakah diperintahkan untuk menggalang kekuatan untuk mengkudeta Firaun atau untuk menjadi bagian dari parlemennya Firaun, parlemen Misria, ya, parlemen Mesir, atau Allah perintahkan untuk menyampaikan kebenaran? Khalas, disampaikan kebenaran, dijelaskan ilmu, datang kepada Firaun langsung jelaskan ilmu. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian membangun simpatisan dan pergerakan dan kekuatan, atau ya punya agenda-agenda di belakang, tapi kita bersikap manis di hadapan Firaun, tapi kita punya agenda di belakang, nantinya kita akan mengkudeta ini semua, ini kafir ini semua, gitu ya misalkan. Tidak demikian kan? Yang diperintahkan adalah menjelaskan ilmu. Sehingga kalau orang menjalankan dakwah seperti ini akan lebih mudah untuk tulus ikhlas. Dan ketulusannya dalam berdakwah, keikhlasannya dalam berdakwah akan dirasa juga oleh orang yang didakwahi. Memang orang ini ingin kebaikan, ingin perbaikan, ingin menyebarkan ilmu. Itu akan diterima oleh orang-orang. Tapi kalau pergerakannya adalah dengan cara seperti tadi, dengan cara dakwahnya adalah dengan cara pergerakan, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya di parlemen misalkan, maka ketulusan dalam dakwah itu akan jadi hilang. Keberkahan dalam dakwah akan jadi hilang. Ketika dia berdakwah, orang akan berkata, wah ini jangan-jangan pengen peralat kita aja biar kita satu barisan sama dia. Betul tidak? Yang terjadi akan menjadi demikian. Sehingga justru bukan kebaikan yang didapatkan, akan tapi permasalahan yang tidak perlu. Ya. Wa aslud dini ayyakuna al-hubbu lillah wal bughdu lillah wal muwalatu lillah wal mu'adatu lillah. Pokok dari agama, landasan dari agama ini adalah cinta kepada Allah. Ya, cinta hanya kepada Allah, benci hanya karena Allah, berwala hanya karena Allah, bara ya hanya karena Allah, wal ibadatu lillah, beribadah hanya kepada Allah, wal isti'anatu billah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, wal khaufu minallah, takut hanya kepada Allah, wal raja minallah, berharap hanya kepada Allah, wal ata'u lillah, memberi hanya karena Allah, wal mana' lillah, ya tidak memberi, yakni menahan hanya karena Allah, wa hadza innama yakunu bi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semua ini bisa dilakukan cuma dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi amruhu amrullah. Yang perintah beliau adalah perintah Allah. Wa nahyu nahyullah. Yang larangan dari beliau itu sebenarnya adalah larangan dari Allah. Wa mu'adatuhu mu'adatullah. Ya. Yang memusuhi beliau itu sama saja dengan memusuhi Allah. Wa ta'atuhu ta'atullah.
yang taat kepada beliau itu sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Wa ma'siyatuhu ma'siyatullah, dan bermaksiat kepada beliau itu sama saja dengan bermaksiat kepada Allah. Intaha min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi ikhtisar. Ya, ini sampai di sini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara ringkas. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan apa? Kaidah yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah pertama dalam manhaj salaf adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Insya Allah kita akan membahas ya tema berikutnya atau kaidah berikutnya ya, kaidah fil ibadat di sini. Kaidah berikutnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.